Itu yang akan kita bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di studio sudah hadir di sebelah kanan saya Pak Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, di sebelah Pak Fuad, saya juga ingin menyapa Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Fena. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mbak. Selain dua narasumber yang hadir di studio bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Nasir Tabara, wartawan senior. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Femi? Oke, kita terlebih dahulu membuka ke Pak Fuad ya. Iya. Pak Fuad, Indonesia ini kan sudah resmi bergabung dengan Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian Dunia ini. Berikan gambaran ke kita, ini akan seperti apa Board of Peace ini? Kami dari KSP melihat bahwa Board of Peace ini sangat penting karena Board of Peace ini kan sebetulnya mandat dari UNSC, United Nations Security Council Resolution 2803 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2025 yang mengamanatkan sejumlah negara dan Dewan Keamanan itu untuk membentuk Board of Peace. Board of Peace ini sangat penting karena ini akan menjembatani konflik yang sudah lama terjadi di Gaza agar kita menemukan titik terang. Jadi Board of Peace itu nanti ada tahapan-tahapannya dan di situ ada 20 juga comprehensive plan apa yang harus dilakukan oleh Board of Peace itu. Dan di dalam Board of Peace itu juga ada kewajiban bahwa semua yang menjadi anggota Board of Peace itu harus melaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Jadi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini seperti disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Presiden Prabowo tadi itu merupakan monumen dan pencapaian sejarah yang dilakukan oleh Indonesia. Dan di sini kita melihat bahwa Pak Presiden Prabowo sangat tegas dan sangat menjelaskan bahwa ke publik bahwa Indonesia terlibat. Indonesia ini bagian dari rangkaian sejarah yang panjang dari pengakuan terhadap kemerdekaan Pancasila tahun 1988. Indonesia mengakui di situ. Setelah itu dilanjutkan dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia mengirim beras, mengirim bantuan kemanusiaan, mengirim dokter, mengirim dengan pesawat Hercules dan sebagainya. Dan saat ini bantuan-bantuan itu menuju langkah yang lebih konkret dan lebih komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa untuk mencapai perdamaian itu kita perlu memperjuangkan banyak hal, ada keberanian bahwa harga yang dibayar itu tidak cuma-cuma, tapi ini merupakan rangkaian dari visi, misi dan asta cita Pak Presiden bahwa Indonesia itu ingin menjadi berkontribusi secara aktif di tingkat global dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia misinya adalah menciptakan perdamaian di dunia ini dan itu kita wujudkan dengan terlibat dalam Board of Peace. Dan Indonesia terlibat dalam Board of Peace itu sebetulnya bukan tiba-tiba, tapi ini kan rangkaian yang sangat panjang. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Jadi bukan kejadian yang hanya kemarin di Davos tanggal 22, tapi ini benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengkajinya dan pemerintah sudah melihat peluang-peluangnya. Dan nanti karena Board of Peace itu yang akan mengurusi semua, misalkan yang dimandatkan oleh Board of Peace itu kan membentuk yang disebut sebagai ISF itu International Stabilization of Force, dan nanti yang mereka mengurus administrasi dan otoriti di Palestina dan nanti akan menciptakan pemerintah transisi di Palestina atau di Gaza. Dan di sini kami melihat bahwa yang diperankan oleh Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya oleh Menlu itu sangat strategis dan sangat penting. Oke, artinya Indonesia ingin berkontribusi di kancah internasional dan telah dipertimbangkan dengan sangat matang dengan kajian yang begitu panjang begitu ya. Iya. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, dari teori hubungan internasional, bagaimana melihat lahirnya Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia ini? Ya, ini jadi satu hal yang menarik ya Mbak. Walaupun memang jadi titik tekan adalah kalau dikatakan bahwa ini mutlak hasil dari hasil UNSC 2803
Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan juga sebenarnya. Karena memang di situ ada Peace Council ya di dalam 2803 itu. Tapi kemudian jadi pertanyaan kan, kalau ini baik-baik saja, semua negara akan punya suara yang sama. Tapi dalam realitasnya sekarang anggota ini cuma 20, dan negara-negara Eropa ini secara serentak itu menolak untuk kemudian masuk ya. Dan memang ada beberapa problematika yang cukup krusial ketika kita melihat yang pertama, anggapan bahwa keberadaan Board of Peace ini sebagai kompetitor PBB. Karena dalam keberadaan, kalau kita baca charternya, itu secara tegas kemudian memang juga ada keraguan, bahkan ketidakpercayaan Trump itu terhadap institusi PBB. Sehingga kan anggapan bahwa ini akan mengganggu legitimasi, akan mengganggu tata kelola global, itu kemudian begitu besar muncul dari keberadaan Board of Peace. Namanya Board of Peace, memang sekarang laboratorium ya, sayangnya adalah ironinya adalah Gaza. Kalau kemudian di Gaza Trump menganggap ini satu hal yang sifatnya berhasil, mungkin dia akan menerapkan juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Ditambah lagi juga dalam keberadaan Board of Peace juga menjadi kritik besar adalah sentralitas terhadap sosok Trump. Trump sebagai dua hal, Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan Trump sebagai personal. Dan ini menjadi satu hal yang cukup jadi titik tekan juga buat perhatian dunia internasional. Dan yang ketiga juga sebenarnya jadi titik tekan adalah ketika Anda mau jadi permanent member, Anda harus membayar sejumlah uang seperti itu. Artinya kan ini klub donatur eksekutif yang bisa memberikan putusan yang sifatnya signifikan seperti itu. Nah, tapi di titik yang bersamaan kita akan memahami, Mbak. Saya punya prinsip sebagai struggle from within. Jadi perjuangan itu akan dilakukan dari dalam. Kita memahami dalam konteks Timur Tengah, kita melihat bahwa Amerika Serikat ini adalah penopang besar bagi Israel. Ya kan, dalam konteks dia penyumbang paling besar dalam konteks pertahanan, yang outputnya 2 tahun terakhir 70.000 orang kemudian tewas di Gaza, genosida kemudian terjadi. Apa yang pengen saya katakan adalah power relation di Timur Tengah itu begitu kuat dan sentralitasnya masih di Amerika Serikat, dan PBB tidak mampu untuk melakukan hal itu. Artinya sebenarnya dari sini ada keraguan besar terhadap keberadaan PBB sebenarnya. Ya, PBB punya ruang yang sangat terbatas untuk kemudian memainkan peranan di Timur Tengah. Artinya titik tekan untuk menciptakan perubahan, ya struggle from within. Saya kemudian akhirnya melihat ada ruang-ruang situ. Jadi pertama secara konseptual mungkin dia bermasalah, tapi sebenarnya bisa jadi ruang untuk melakukan strategi yang sifatnya lebih dalam untuk melakukan perubahan dalam konteks Gaza. Karena jadi satu titik tekan adalah menurut saya apa yang dibicarakan terkait dengan Board of Peace ini kita bicara banyak dalam konteks pembentukan yang dinamakan dengan negative peace. Perdamaian dalam sifatnya menghentikan kekerasannya, gitu kan. Nah, dengan situasi internasional sangat tidak pasti dan segala macam, ruang untuk struggle from within saya pikir menjadi satu ruang yang sebenarnya bisa dielaborasi lebih lanjut. Pak Fuad, silakan direspon apa yang disampaikan Mas Agung. Iya, memang kalau kita melihat ada keraguan-keraguan bahwa ini ditumpangin atau dipimpin Trump, jadi itu membelok dari yang disampaikan atau yang diamankan oleh Board of Peace. Kami dari kantor staf presiden memandang bahwa sebetulnya undangan Indonesia masuk itu dan penerimaan Indonesia masuk itu bukan karena faktor Trump. Indonesia melihat bahwa Board of Peace itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Itu yang mengatur comprehensive plan terhadap perdamaian di Palestina itu. Terus yang kedua, Board of Peace itu juga yang mengatur tentang International Stabilization Force. Dan yang ketiga, Board of Peace itu yang mengatur tentang proses rekonstruksi di Gaza itu. Dan yang keempat, bahwa Board of Peace itu sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Sekretariat Negara dan oleh Pak Presiden juga, bahwa nanti itu ujungnya menemukan bagaimana ada two-state solution itu. Kan ini soal konflik Gaza dan Palestina dan Israel ini kan udah lama sekali, Mbak. Kita kadang-kadang kan, kebetulan saya dulu sekolah di S3 di Australia, dan waktu itu tiap minggu hampir kita ikut juga demo-demo tentang membela Palestina waktu itu. Waktu awal-awal tahun 2003 itu kita ragu-ragu apakah mungkin ada perdamaian di Palestina, karena di Palestina kan kita melihatnya harus secara objektif juga, bahwa di sana kan antara orang Palestina sendiri kan kadang-kadang seperti yang terjadi di beberapa tempat, dan itu sudah menjadi rahasia umum, mereka kan antara orang Palestina, antara Fatah dan Hamas kan nggak bisa duduk bersama-sama. Dan di sini saya kira inisiatif itu harus disambut dengan baik. Itu kan kalau dalam ajaran Islam kan ada
innamal a'malu binniyat, bahwa semua sesuatu itu harus dilihat dari niat baiknya. Jadi kalau kita melihat dari niat baiknya kan kita bisa, meskipun ada penyelewengan, ketidakbaikan dan sebagainya, tadi sebab disampaikan oleh Mas Agung bahwa struggle from within itu ya kita bisa berkontribusi mengoreksi gitu. Tapi kan mengoreksinya kita standarnya kan harus nggak mungkin 100% gitu kan, harus diturunkan standarnya juga, tapi ada negosiasi, ada dialog, ada diplomasi di situ. Dan kalau saya melihat ini kan soal politik diplomasi juga, meskipun sekarang anggotanya masih 20, tapi kalau kita melihat dari 20 anggota itu kan ada 3 negara yang masuk di board of peace, dan mereka ada di yang saya bawa di sini itu yang UNSC 2803, ada negara Turki, ada negara Arab Saudi, dan yang satunya lagi negara apa ini di sini, sebentar biar datanya kan harus konkret seperti itu. Dengan Mesir di situ masuk dalam chapter yang ada di UNSC 2803 itu. Ya, sekarang saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dari kacamata Anda, bagaimana Anda melihat inisiatif Board of Peace ini, Pak Nasir? Halo. Pak Nasir, silakan. Halo. Pak. Terdengar? Ya. Terdengar Pak pertanyaan saya? Iya. Silakan Pak Nasir. Saya pikir begini. Oke, kita harus pahami konflik Palestina dengan Israel ini sudah ditangani oleh PBB lama sekali. 1947. Sekarang sudah 2026. Selama ditangani PBB itu kita melihat wilayah Palestina itu makin lama menyusut. Seperti yang kita lihat hanya di Gaza ini dan sedikit di West Bank. Dan banyak sekali kritik terhadap PBB yang dianggap tidak pernah mampu menyelesaikan masalah itu. Ini memang masalah yang hampir setua Republik Indonesia kalau dipikir-pikirkan. Kita kan tahun 45 ya, itu 47 udah mulai. Kita udah menjadi negara besar, tapi di sana malah konflik terus. Dan konflik itu membakar seluruh Timur Tengah. Jadi gagasan dari Presiden Trump ini adalah karena ketidakpercayaan dari dirinya terhadap PBB. Dan kita lihat bahwa siapapun presidennya di Amerika Serikat, semuanya itu di belakang Israel. Dan setiap kali ada pembicaraan di Dewan Keamanan PBB yang mencoba membuat sebuah resolusi yang dianggap merugikan Israel, itu pasti diveto oleh Amerika Serikat. Itu sebuah fakta sejarah. Seakan-akan lama sekali itu tidak akan ada jalan keluarnya. Tiba-tiba sekarang ada semacam Board of Peace, ya kan, sebuah yang membicarakan jalan keluar yang damai dengan masa depan di mana tidak ada konflik lagi di Timur Tengah. Ini sebuah pemikiran yang saya pikir out of the box dari Presiden Trump. Presiden Trump ini memang mengejutkan orang. Karena apa? Gagasan semacam ini mengambil risiko besar buat dia. Tapi gagasan ini dibicarakan juga pada sebuah momentum ya, ditandatangani juga itu di Davos pada waktu Presiden Trump mengalami kritik yang besar sekali dari sekutu-sekutunya di Pakta Atlantik, NATO, karena dia ingin mengambil alih Greenland yang selama ini dimiliki oleh Denmark meskipun otonomi. Selain itu juga, itu kritik banyak juga karena beliau, Pak Trump ini sudah menculik lah istilahnya itu Presiden Maduro. Dan tiba-tiba sekarang dia mengeluarkan sebuah inisiatif yang menggegerkan juga. Kenapa? Karena begini, di PBB itu kan hampir ada 200 negara ya. Tapi ini Trump itu menginginkan ada 60 negara yang menandatangani Board of Hope. Saat ini baru 20. Jadi masih sedikit sekali. Karena itu persoalannya yang harus dijawab adalah mengapa NATO 20 negara yang terkemuka di Uni Eropa itu sudah menolak gitu untuk menandatangani. Apakah nantinya ini suatu isyarat bahwa Uni Eropa akan menjadi independen dari Amerika Serikat?
Uni Eropa yang memang mempunyai kemampuan untuk menjadi sebuah super power ekonomi dan super power militer, itu sedang mempersiapkan diri ke arah sana. Dan kita lihat di sini juga bahwa Tiongkok menentang Board of Peace dan juga Rusia sikapnya harus dilihat. Jadi buat kita di Indonesia itu, apa kepentingan nasional kita dengan mendukung Board of Peace, of course, tentunya. Menurut saya, selama kita bisa membantu di Palestina tidak ada lagi orang-orang yang sengsara, dibunuh, disiksa, disandra, di penjara lama sekali, selama ada jawaban bahwa itu akan timbul sebuah perdamaian yang segera dan abadi, saya kira itu kita harus dukung. Oke, baik. Ini itu sebuah inisiatif yang memang harus dicoba, harus diberi kesempatan. Oke, baik. Harus berikan dukungan karena atas kesempatan inisiatif. Seperti ini belum tentu ada lagi. Kesempatan belum tentu ada lagi. Baik, kita akan masuk lebih dalam ya. Kita akan gali lebih dalam bagaimana kemudian peran-peran dari Indonesia setelah bergabung dalam Board of Peace. Akankah menjadi mediator terkait permasalahan di Gaza Palestina, ataukah ada peran lain yang sudah disiapkan? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.